Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersabar terhadap cobaan. Teman-teman, sobat-sobat peci miring sekalian, dimanapun teman-teman berada, saya berbahagia karena banyak yang memberikan like dan banyak juga yang memberikan komentar positif terhadap channel peci miring ini. Moga-moga channel ini bisa berkembang atas dukungan dan atas partisipasi kawan-kawan dan sobat-sobat sekalian. Baiklah, sebelum kita membahas satu tema yang menurut saya di akhir tahun ini, di ujung bulan Desember tahun 2022, hanya tinggal beberapa hari saja kita akan memasuki tahun baru 2023. Tentu nanti dengan semangat baru, dan kita harus banyak refleksi diri atas apa yang selama terjadi di tahun 2022. Sebelum itu boleh ngopi-ngopi dulu. Nah, ini dengan kopi tunggal, kopi jantan, kopi asal Sidikalang dari Sumatera Utara. Juga jangan lupa, kalau teman-teman ada yang tertarik dengan karya saya kebetulan meluncurkan buku berjudul Anies Baswedan, Wawancara Imajiner dengan Anies Baswedan, dalam tanda petik Presiden 2024. Ini sedikit aja bocoran bahwa wawancara imajiner ini seolah-olah dilakukan pada saat Anies Baswedan kelak setelah dilantik jadi presiden. Nah, wawancara ini dilakukan. Namanya wawancara imajiner. Ya, karena saya orang sastra, saya sering berimajinasi, saya sering merangkai-rangkai sebuah kejadian yang akan terjadi kelak, walaupun itu hanya di dunia fiksi. Tapi terkadang antara dunia fiksi dan dunia realita itu tidak akan jauh berbeda. Baiklah, tema yang saya maksud adalah, karena ini akhir tahun, tema yang saya maksud adalah selamat jalan Pak Jokowi. Kenapa kok selamat jalan Pak Jokowi? Jadi saya sedikit menceritakan bahwa saya adalah salah satu penggemar dan pendukung Pak Jokowi. Tidak main-main. Saya 2 kali membuat buku tentang Pak Jokowi, yaitu pada 2013. Saya menulis buku Jokowi 9 Alasan Memilih Joko, di mana di dalam huruf O pertama kita masukkan nama Pak Jokowi, di dalam huruf O berikutnya kita tuliskan atau kita sebutkan foto Pak JK. Buku ini dicetak 2013, artinya saat itu belum dipasangkan. Ya, dengan naluri seorang penulis, dengan naluri yang berandai-andai tadi, naluri fiksi kita, alhamdulillah akhirnya dipasangkan. Setelah akhirnya dipasangkan, ikut kontestasi Pilpres, akhirnya menang. Jadi ini salah satu buku bagi saya yang sangat bersejarah, karena saya memprediksi sangat presisi. Saya memprediksi calon presidennya bernama Jokowi, calon wapresnya bernama JK, dan betul-betul
saya sendiri juga begini ya. Tapi ini bukan karena saya, ya memang karena Pak Jokowi dan Pak JK juga dipilih oleh rakyat sehingga beliau menang. Jadi itu latar belakangnya. Yang kedua, 2019, 3 bulan sebelum dipasangkan antara Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, saya juga sudah membuat buku yang berjudul Ketika Negara Memanggil untuk Mengabdi, Jokowi Ma'ruf Amin. Itu sama, juga belum dipasangkan. Alhamdulillah, sebulan berikutnya benar dipasangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tentu sekali lagi itulah cara saya mendukung atau cara saya memahami seorang capres. Jadi saya kira saya adalah salah satu pendukung berat Pak Jokowi ketika itu. Namun dengan berjalannya waktu, saya akhirnya seperti hari ini atau dalam channel ini saya membuat sebuah ya semacam opini, semacam pendapat bahwa saya mengucapkan selamat jalan kepada Pak Jokowi. Kenapa? Jadi menurut saya Pak Jokowi ini harus sudah mulai banyak bersyukur. Kenapa? Karena 2 periode bisa menjabat sebagai presiden itu menurut saya luar biasa. Artinya kepercayaan rakyat kepada Pak Jokowi itu sangat besar. Jadi dari 240 juta penduduk Indonesia, rakyat Indonesia, Pak Jokowi terpilih menjadi orang nomor 1, itu kan luar biasa. Sehingga patut disyukuri dan harus disyukuri. Ingat, dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah lagi. Berikutnya, banyak karya yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi untuk bangsa ini. Salah satunya adalah, atau banyaklah, salah satunya yang dikenal dengan infrastruktur, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan. Intinya di dunia infrastruktur Pak Jokowi memang jagonya dalam membangun. Dan itu memang ada kelebihannya, ada kerugiannya. Kelebihannya banyak orang yang kemudian bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan infrastruktur yang bagus, menjadikan waktu tempuh dan lain-lain bisa lebih cepat. Tapi kerugiannya di sisi lain, banyak masyarakat yang selama ini membuka usaha-usaha di jalan-jalan lama di luar tol itu menjadi ya bangkrut lah. Itu kekurangannya. Tapi ya selalu ada sisi positif, selalu juga ada sisi negatifnya. Berikutnya, kenapa saya harus mengucapkan selamat jalan kepada Pak Jokowi? Karena menurut saya sudah cukup 2 periode ini saja menjabat presiden. Jadi kalau ada wacana, ada keinginan secara pribadi, ada bisik-bisik dari orang-orang terdekat untuk memperpanjang masa jabatan atau untuk menambah 1 periode lagi, saya kira Pak Jokowi harus menghentikan mimpi, menghentikan ilusi, menghentikan apapun yang terkait dengan keinginan untuk melanjutkan atau memperpanjang masa jabatan di luar periode ini, di luar 2 periode ini. Sehingga sekali lagi sudah cukup
2 periode saja. Apalagi di periode kedua, saya kira banyak kritik, banyak ya cacian makian terhadap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, dan memang mulai terlihat juga ada unsur otoritarianisme, mulai juga muncul kebebasan atau demokrasi yang menurun, dan mulai muncul hal-hal yang tidak terjadi di mimpi saya sebagai penulis buku dulu, bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang demokratis, pemimpin yang merakyat, dan seterusnya. Jadi saya kira sudah cukup 2 periode saja. Kalau diterus-terusin negara bisa bubrah, kira-kira begitu. Ya ini kritik, ini masukan juga. Saya kira boleh dong kita memberikan masukan, kita memberikan kritik. Apalagi saya adalah salah satu pendukung dari mulai periode ke-1 bahkan sebelumnya sampai periode Pak Jokowi di masa kepemimpinan presiden berikutnya, maksudnya presiden periode berikutnya. Selama jalan Pak Jokowi, siap-siaplah lengser ke Prabon. Jadi saya mengucapkan selamat jalan kepada Pak Jokowi, dan sebaiknya dalam tradisi Jawa mulailah siap-siap untuk mengakhiri jabatan itu, untuk lengser ke Prabon, untuk turun dari tahta orang nomor 1 di Republik Indonesia ini dengan rendah hati, dengan sunyi, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada bulian, tidak ada lain-lain. Dengan keheningan, dengan sepi, dengan menyendiri, merenung, sehingga nanti akan menemukan jati diri. Oh, saya juga memang harus turun. Sudah cukup 2 periode, tidak harus lagi berpikir untuk memperpanjang, menunda pemilu, dan seterusnya. Jadi lengser ke Prabon adalah budaya yang baik. Saya kira kalau boleh mencontoh, ya mencontoh Pak Harto dulu. Kesempatan ada untuk periode berikutnya, tetapi mungkin kalau harus merenung, kalau Pak Jokowi berkenan merenung dan Pak Jokowi mau mengkaca diri, ya saya kira saatnya memang turun dengan baik, meninggalkan kekuasaan dengan baik, meninggalkan kesan yang baik. Itulah kenapa saya mengucapkan selamat jalan. Berikutnya, selamat jalan Pak Jokowi. Sudahi adanya ambisi untuk memperpanjang jabatan presiden. Sudahi pemikiran atau selintas saja kepikiran untuk menunda pemilu. Karena ini kalau sampai ada benar-benar terjadi menunda pemilu, maka akan ada banyak kecaman, bahkan negara-negara semacam Amerika nanti akan memperhatikan Indonesia ini. Ternyata hukum bisa dibolak-balik, demokrasi bisa diacak-acak, dan seterusnya. Jadi sudahi adanya ambisi untuk perpanjang jabatan presiden, sudahi pemikiran untuk ada menunda pemilu dengan alasan apapun. Berikutnya, berhentilah mendengar puja-puji dari orang-orang terdekat Pak Jokowi. Jadi sekali lagi ini selamat jalan Pak Jokowi. Berhentilah mendengar bisikan-bisikan setan, mendengar bisikan-bisikan jahat dari orang-orang yang tidak tulus kepada Bapak. Jadi berhentilah mendengarkan puja-puji dari orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar Pak Jokowi, mungkin menteri, mungkin siapapun lah.
Kenapa harus berhenti mendengarkan puja-puji? Karena puja-puji itu belum tentu tulus disampaikan. Jangan-jangan puja-pujinya ada maksud di balik udang, ada udang di balik batu. Kemudian selamat jalan Pak Jokowi, tinggalkan legasi yang baik. Hukum ditegakkan, demokrasi coba bagaimana caranya dinaikkan indeks, korupsi bagaimana benar-benar diberantas secara baik. Ini dunia hukum, khususnya para penegak hukum di kepolisian kebetulan lagi hancur lebur. Saya kira ini peran Pak Jokowi sangat besar untuk mengembalikan, memerintahkan kepada Kapolri, atau kalau perlu Kapolrinya diganti supaya ada semangat baru di akhir tahun 2022 ini, sehingga nanti di awal tahun 2023 mempunyai Kapolri baru, mempunyai semangat baru dalam penegakan hukum. Jangan seperti yang terjadi di kasus Sambo yang sangat-sangat memalukan, sangat-sangat membuat citra penegakan hukum menjadi hancur lebur. Selamat jalan Pak Jokowi. Bagaimana caranya? Jangan mewariskan hutang lah Pak. Jadi di 2 tahun terakhir ini kalau bisa stop hutang. Memang orang kalau, nah ini bukan orang, negara ini kan bukan milik pribadi. Jadi mindset Pak Jokowi yang sedikit-sedikit utang, sedikit-sedikit utang, karena Bapak memimpin negara. Jangan sampai negara juga nanti terjungkal karena hutang, tergadai karena hutang. Hutang itu sebab benar-benar, ya kalau hutang untuk produktif saya kira nggak apa-apa. Tapi kalau hutang untuk ambisi misalnya membangun IKN, waduh itu mengerikan untuk generasi berikutnya. Sekali lagi selamat jalan Pak Jokowi, jangan mewariskan hutang. Jadi jangan mewariskan hutang, kasihan generasi mendatang. Saya kira Bapak juga harus berpikir, punya anak yang menjadi wali kota, punya menantu yang menjadi wali kota. Kalau Bapak memberi kesan buruk, ini mereka nanti juga akan mengalami hal yang bernasib buruk juga, karena ada imbas di sana. Selamat jalan Pak Jokowi. Tidak usah ikut campur lagi mikirin siapa presiden berikutnya. Kenapa? Sudahlah, biarkan itu dipikir oleh rakyat. Rakyat kalau sudah punya pilihan sendiri, saya kira kan tidak perlu dicampuri, tidak perlu apapun lah. Jadi saya kira nggak perlu lagi Bapak punya pemikiran semacam harusnya presiden itu seperti pilot, harusnya presiden itu seperti orang yang punya rambut putih, wajahnya berkerut-kerut. Ini kan juga kembali kepada Pak Presiden Jokowi sendiri. Kenapa? Kalau presiden berikutnya itu harus rambut putih, mukanya berkerut, yang itu disimbolkan sebagai orang yang dewasa, orang yang serius memikirkan rakyat, mukanya berkerut juga serius memikirkan rakyat. Nah, sementara saya melihat Pak Jokowi rambutnya nggak putih, berarti apakah Pak Jokowi nggak mikirin rakyat? Pak Jokowi juga wajahnya glowing, wajahnya tidak berkerut-kerut. Apakah berarti Pak Jokowi juga tidak memikirkan rakyat? Kan tidak begitu. Nah, jadi nggak usah lagi lah memberikan kriteria presiden berikutnya harus seperti apa. Yang jelas harus punya pikiran, kalau bisa presiden jangan seperti saya. Maksudnya jangan seperti Pak Jokowi. Karena apa? Ya kan kalau presiden seperti Bapak lagi, negara aja sudah seperti ini. Jadi
banyak kritik, banyak catatan-catatan merah, istilahnya ada banyak angka-angka merah dalam kalau itu dianggap rapot gitu, rapot merah Pak Jokowi cukup tergambar lah dari beberapa info yang saya dapat. Jadi selamat Pak Jokowi, gak usah ikut campur lagi mikirin siapa presiden berikutnya. Biar rakyat yang menentukan siapa yang mereka akan pilih nanti. Berikutnya, selamat jalan Pak Jokowi. Mulailah banyak merenung, berkontemplasi, refleksi diri. Siap-siaplah memberikan kesan yang baik saat meninggalkan istana negara nanti. Ya, saya kira jangan sampai kemudian belum waktunya Bapak harus meninggalkan istana. Maksud saya, jangan sampai kemudian rakyat marah, mahasiswa marah, kemudian menuntut Bapak mundur sementara waktu jabatan belum berakhir sampai 2024 nanti. Saya tidak berharap itu terjadi, tetapi itu bisa saja terjadi kalau Pak Jokowi tidak merubah pola-pola yang membuat ada kesan otoriter, ada kesan demokrasi kurang mendapatkan apresiasi. Saya kira itu pesan dan ucapan selamat jalan kepada Pak Jokowi. Moga-moga bermanfaat. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.